Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dio Basadewo, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini, saya sebagai mahasiswa semester 5 dengan program studi D4 Keperawatan dan Nurse. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan nasional terkait perawatan paliatif serta praktek tentang evidence based keperawatan paliatif. Nah, menurut kebijakan nasional terkait perawatan paliatif, referensi yang saya ambil menurut WHO, perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan peniadaan, melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib, serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain fisik, psikologis, dan spiritual. Nah, tujuan dan sarana kebijakan perawatan paliatif. Yang pertama, tujuan umum. Nah, tujuan umum ini sebagai payung hukum dan arahan bagi perawatan paliatif di Indonesia. Dan juga tujuan khusus. Yang pertama, terlaksanakannya perawatan paliatif yang bermutu sesuai standar yang berlaku di seluruh Indonesia. Yang kedua, tersusunnya pedoman-pedoman pelaksanaan atau jungklak perawatan paliatif. Yang ketiga, tersedianya tenaga medis dan juga non-medis yang terlatih. Yang kedua, sasaran kebijakan pelayanan paliatif. Nah, yang pertama, seluruh pasien, dewasa, anak, dan semuanya, baik itu dari anggota keluarga, lingkungan, komunitas yang berada di seluruh Indonesia. Pelaksanaan perawatan paliatif itu dilaksanakan dengan dokter, perawatan, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga terkait lainnya seperti institusi dan juga ada institusi terkait seperti Dinas Kesehatan Provinsi, rumah sakit, puskesmas, rumah perawatan, dan lain-lain. Lingkup kegiatan perawatan paliatif sendiri yaitu jenis kegiatan perawatan paliatif yang meliputi penata laksanaan nyeri, penata laksanaan keluhan fisik lain, asuhan keperawatan, dukungan fisiologis, dukungan sosial, kultural dan spiritual, dukungan persiapan, dan selama masa duka cita. Selanjutnya, aspek medico-legal perawatan paliatif. Yang pertama, persetujuan tindakan medis atau informed consent untuk pasien paliatif. Pasien harus memahami pengertian, tujuan, dan pelaksanaan perawatan paliatif melalui komunikasi yang intensif dan berkesinambungan antara tim perawat paliatif dengan pasien dan keluarganya. Yang kedua, pelaksanaan informed consent. Persetujuan tindakan kedokteran pada dasarnya dilakukan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, meskipun pada umumnya hanya tindakan kedokteran atau keperawatan medis yang membutuhkan informed consent, tetapi pada perawatan paliatif sebaiknya setiap tindakan yang beresiko dilakukan informed consent. Yang kedua, resusitasi atau tidak resusitasi pada pasien paliatif. Nah, keputusan dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan resusitasi dapat dibuat oleh pasien yang kompeten atau oleh tim perawat paliatif. Selanjutnya, informasi tentang hal ini sebaiknya telah diinformasikan pada pasien memasuki atau memulai perawatan paliatif, dan pasien yang kompeten memiliki hak untuk tidak menghendaki resusitasi sepanjang informasi adekuat yang dibutuhkannya untuk membuat keputusan dan telah dipahaminya. Keputusan tersebut dapat diberikan dalam bentuk pasien advice directive atau dalam informed consent menjelang ia kehilangan kompetensinya. Nah, hubungan perawatan paliatif dengan di sini saya akan menjelaskan atau sedikit mereview tentang evidence based dari perawatan paliatif yang saya ambil, yaitu jurnal. Jurnal ini berjudul tentang hubungan perawatan paliatif dengan kualitas hidup pasien kanker payudara. Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan yang tidak terkendali dan penyebaran sel-sel abnormal. Jika penyebaran tidak terkontrol, bisa berakibat kematian. Kanker payudara adalah kanker yang paling umum kedua di dunia, merupakan kanker yang paling sering di antara perempuan dengan perkiraan 1,6 juta kasus kanker baru yang didiagnosis pada tahun 2012, 25% dari semua kanker. Nah, metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, desain survei analitik dengan menggunakan metode pendekatan cross
sectional study. Penilaian ini dilaksanakan di Rumah Sakit YW Umi Ibnu Sina Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien kanker payudara di rumah sakit dengan jumlah responden sebanyak 43. Nah, pada tabel ini adalah tabel distribusi frekuensi karakteristik responden. Selanjutnya pada tabel ini yaitu hubungan perawatan paliatif dengan kualitas hidup pada pasien kanker payudara. Nah, hasil dari penelitian ini pun menunjukkan bahwa kecenderungan pasien yang memiliki perawatan paliatif baik memiliki kualitas hidup baik yaitu 26 pasien 83 atau 83,9%. Sedangkan yang memiliki perawatan paliatif cukup baik memiliki kecenderungan memiliki kualitas hidup kurang baik 7 pasien 70%. Sementara yang memiliki perawatan paliatif kurang baik semuanya memiliki kualitas hidup kurang baik yakni 2 pasien yaitu 100%. Hubungan yang signifikan antara perawatan paliatif dengan kualitas hidup pasien kanker payudara di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perawatan paliatif yang baik akan meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan kanker payudara. Hal ini menunjukkan ada hubungan antara perawatan paliatif dengan kualitas hidup pada pasien kanker payudara di Rumah Sakit YW Umi Ibnu Sina Makassar.